Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu Allahumma raqna wahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa najik ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril bil hummah. Ya. Ini hadis nomor 76. Atani Jibril bil hummah. Atanekani ni ing ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Atanekani ni ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril bil hummah kelan gawa penyakit panas, lara panas. Bil hummah bisa langsung ini bil hummah ing gawa penyakit panas. Panas yang antara kulit dan daging. Antara kulit dan daging ini terasa panas. Wa ta'un lan ta'un. Biasanya ta'un itu semacam bisul-bisul tapi panas, menghitam. Ya, panas dan menghitam, yaitu dari ulah jin, dan bisa sehari ribuan yang meninggal. Fa'amsaktu nuli nahan ingsun al-humma ing penyakit panas bil Madinati ana kota Madinah. Ya wis ndak apa-apa, panas masuk kota Madinah, terjadi di penduduk Madinah, karena pada umumnya panas ini tidak membunuh pada umumnya. Wa arsaltu lan ngirim ingsun at-taun ing taun. Wa arsaltu lan ngirim ingsun Rasulullah at-taun ing taun ila Syam maring Syam. Lafal Syam bisa dibaca Syam, bisa dibaca Syam, seperti Roksun, Sya'mun, atau Syam ditakhfif. Wa arsaltu lan kirim ingsun atau ing taun ila Syam maring negara Syam, ila Sya'mi maring negara Syam, atau ila Syam maring negara Syam. Dikirim ke Syam karena lebih banyak membunuhnya, banyak yang meninggal. Fatta'unu mongko ta'un iku syahadatun, mati syahid li ummati kedue umat ingsun, umat ijabah maksudnya. Fatta'unu mongko ta'un iku syahadatun, mati syahid li ummati kedua umat ingsun, yakni umat ijabah. Perlu ditulis itu, umat ijabah. Jadi tidak sembarang umat. Umat itu ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah ini yang belum masuk Islam. Ya, umat ijabah ini yang sudah bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa rahmatun lan kasih sayang lahum kedua ummati, atau maring ummati, dengan beberapa syarat. Warijsun lan adab siksa
alal kafirin ing atase pira-pira kafir. Alal kafirin ing atase pira-pira kafir. Rawu Hamim wa Ibnu Sa'din an Abi Asib. Asib ya. Biasanya nama-nama Arab itu tasghir, tapi ini tidak tasghir. An Abi Asib, bukan Useb, tapi Asib. An Abi Asib, ini adalah sahaya yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Jadi sahabat beliau. Hadisnya sahih. Hadisun sahih. Karena perawi-perawinya rawi yang siqat. Karena perawi-perawinya perawi yang siqat. Hadis nomor 76. Hadis yang menerangkan bahwa malaikat Jibril bisa dibaca kasroh atau fathah. Bahkan Jabroil banyaklah, ada 13 wajah bacaan untuk Jibril ini. Gabriel itu ya Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa penyakit panas dan taun. Ini penting karena yang datang Jibril. Berarti membawa sebuah tugas disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan Rasulullah itu lebih utama daripada Jibril, karena Jibril itu sebagai kurir untuk menyampaikan tugas pada Rasulullah SAW. Dan itu ulama ahlu sunnah jamaah memang sepakat Rasulullah lebih unggul, lebih utama daripada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu fungsinya sebagai kurir, penyampai. Gitu. Sama dengan ceritanya Syekhona Khalil mengutus ke As'ad Samsul Arifin dengan membawa tongkat seutas tasbih dan ayat surat Toha mulai ayat 17 sampai 23 diutus untuk menyampaikan pada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi Ki As'ad saat itu masih santri, ya, masih muda, masih santri, sebagai kurir, sehingga jelas di bawah martabat Syekhana Khalil dan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, sama contoh yang muda seperti itu. Jadi malaikat Jibril datang dengan membawa 2 penyakit, yang satu penyakit panas, yaitu panas antara kulit dan daging, dan penyakit taun. Nah, taun ini memang ulah jin. Jadi orang yang kena ini akan muncul bisul-bisul dan meletus dan meninggal orangnya. Cepat, penyakit keras. Taun. Ini banyaknya kejadian seperti itu. Lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyakit panas ya sudah tidak apa-apa, bisa masuk ke kota Madinah, karena pada umumnya penyakit panas ini lebih ringan daripada taun, ya, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Sedang taun lebih banyak yang meninggal, ribuan, sehari bisa ribuan. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke negara Syam. Dikirim ke negara Syam. Pernah terjadi kan saat sahabat Umar yang tidak jadi masuk ke Syam,
karena diberitahu Syam sedang terkena wabah taun yang dikenal dengan taun Amwas. Puluhan ribu, banyak sahabat-sahabat kaliber yang wafat, pimpinan-pimpinan yang wafat saat itu. Akhirnya sahabat Amr bin Aslah yang menggantikan yang ketiga, dan para umat Islam diajak ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang kering. Beliau mengatakan bahwa wabak taun ini seperti api, manusia seperti bahan bakarnya. Ya. Jadi kalau api ketemu bahan bakar ya langsung. Jadi taun ketemu manusia langsung. Oleh karena itu diajak mengungsi ke tempat-tempat yang tinggi, di pucuk-pucuk gunung, tempat-tempat yang kering, dan akhirnya taun ini tidak menemukan mangsa. Ya, seperti api kalau sudah kehilangan bahan bakar, kehabisan bahan bakar, ya mati. Akhirnya karena tidak menemukan mangsa, maka redalah taun. Sedang COVID-19 ini masih wabah, dan modelnya seperti itu. Barang siapa yang terkena penyakit taun, ya termasuk wabah dan penyakit-penyakit yang lain, sakit perut, kerobohan dinding, jatuh, tenggelam, itu termasuk syahid akhirat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, umat yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu syahid akhirat. Syahid akhirat. Jadi penyakitnya nanti ikut bersaksi. Juga berupa rahmatun lahum, kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah itu bisa berupa taun juga, bisa penyakit. Makanya para ulama-ulama dulu itu malah seneng kalau ada wabah penyakit itu malah seneng, minta bagian. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang sangat dihormati oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu ada di Syam dan menjadi pemimpin, dan itu yang negor sahabat Umar, afiraron min qadarillah ya Amirul Mukminin, panjenengan kembali ke kota Madinah tidak meneruskan perjalanan masuk Syam. Waktu itu Syam kan luas, Palestina, Yordan, itu masuk wilayah Syam. Ya. Sekarang Syam kan hanya di Syria saja. Jadi negara besar itu. Sahabat Umar sungkan pada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Abu Ubaidah, jangan kamulah yang negor begini, yang lain saja. Saya sungkan. Tapi karena sahabat Umar punya ijtihad dan pernah mendengar hadis, idza sami'tum bi ardin al-waba fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar di suatu kota, suatu kampung, suatu desa ada wabah penyakit, jangan masuk ke sana. Tapi kalau kamu sudah ada di dalamnya dan terjadi wabah di sana, jangan keluar. Ya, karena belum masuk. Dan Rasulullah pernah bersabda itu, kembali ditegur oleh Abu Ubaidah. Apakah Amirul Mukminin mau lari dari takdir Allah? Kalau takdir Allah wabah ya terjadi di mana saja. Kalau tidak, walaupun di daerah wabah tidak akan terkena. Ya. Sahabat Umar jawab, na'am nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya betul, saya lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah yang lain. Takdir yang maslahat, takdir yang manfaat.
Saya menghindari takdir kematian, kehancuran, masa depan, menuju takdir yang terus berisi dakwah, memakmurkan Islam. Ini. Jadi kasih sayang. Dan itu memang diharapkan. Sahabat Abu Ubaidah ini begitu beliau ada persiapan. Memang beliau rencana untuk mengajak katakan rakyatnya untuk pindah. Ya, karena sahabat Umar setelah sampai di Madinah perintah supaya umat Islam diajak pindah ke tempat yang lebih tinggi, ke puncak-puncak gunung. Begitu dipersiapkan, beliau sudah di atas kendaraan, maka melihat di anggota tubuhnya ini bisul. Oh, berarti saya dapat bagian ini. Taun telah menyerang beliau. Dan beliau memang doanya, ya Allah, saya berikan bagian daripada nikmatmu ini, kasih sayangmu ini, yaitu taun. Yaitu contoh, diantaranya ada yang memang yakin apa yang dikehendaki oleh Allah adalah sebuah pilihan yang terbaik. Tapi warijsun al-kafirin, tapi bagi orang kafir ini adalah sanksi, siksaan atas perbuatan. Di hadis ini menerangkan Rasulullah memilih penyakit panas biar tidak apa-apa di kota Madinah, tapi taun dikirim ke negara Syam. Ya, maksudnya jangan di Madinah. Madinah kota yang mulia. Ya dengan doa, ya. Dengan doa Rasulullah berdoa agar taun dipindah ke sana. Lalu penyakit panas pun Rasulullah berdoa agar dipindah ke Juhfah. Ya. Jadi di sana sarangnya, di Juhfah sana. Walaupun bisa mengena masuk ke kota Madinah, tapi kan memang itu sudah wilayah Madinah. Hadisnya hadis sahih. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, ata nekani nek ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala nuli dawuh sapa Jibril, faqal dawuh kepada beliau Rasulullah, ai faqala li. Faqala nuli dawuh sapa Jibril, dawuh basyir ummatak. Basyir ummatak, basyir aweo kabar seneng, aweo kabar gembira sira Muhammad ummataka ing umat panjenengan. Basyir amrih to mugi ngabari bungah panjenengan Muhammad ya Rasulullah ummataka umat panjenengan, yakni umat ijabah. Ya. Kenapa umat ijabah? Padahal semua umat Rasulullah. Yang mukmin, yang kafir, umat Rasulullah semua. Ya. Karena ada kata basyir. Basyir itu kan perintah memberi berita gembira, bisyarah. Nah, bisyarah itu hanya untuk umat yang mukmin, bukan selainnya. Maka di sini yang dimaksud basyir ini umat ijabah. Korenahnya yaitu tadi lafadz basyirnya itu. Itu. Annahu satunitai kelakuan, annahu sini kelakuan kuman mata man utai sapaning kumata lamun mati sopaman, la yusyriku kang ora musyrikna sopaman bilai ing Allah syai'an ing suwiji. Ora nyekutokna sopaman bilai ing Allah kelawan Allah syai'an suwiji. Billahi la yusyrik kang ora nyekutokno, la yusyriku kang ora nyekutokno sapa man bilai ing Allah ta hale ing Allah syai'an ing suci-suci. Jadi billah ini mahalnya mahal nasab menjadi hal ya, dari domirnya man mata. La yusyrikunya ini yang mahal
nasab menjadi hal. Jadi sama dengan la yusyriku ay ghairu musyrikin billah. Ay ghairu musyrikin billah. Jadi la yusyriku ini yang mahalnya mahal nasab karena menjadi hal daripada domir mata. Mata yang isinya adalah man. Domirnya itu. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Kultum ngucap ingsun Nabi, ya Jibril wa insaraq lan senajan nyolong sapa man tasik mlebu swarga. Napa dik ini sakit mlebu swarga setelah nyolong? Wa qala wa inna rabbi wa in zana wa in saraq lan senajan nyolong sapa man wa in zana senajan zina sapa man. Nggih ta? Apa walaupun dia mencuri, dia berzina, masuk surga? Qala jawab sapa Jibril, na'am, nggih. Na'am nggih. Walaupun dia melakukan itu. Qultu ngucap ingsun kanjeng Nabi, wa in saraq wa in zana. Diulang ya. Diulang. Qultu. Qala na'am. Oh 3 kali memang. Wa in saraqa wa in zana. Qultu ngucap ingsun wa in saraqa senajan nyolong sapa man wa in zana senajan zina sapa. Qala jawab Jibril na'am nggih. Qultu ngucap ingsun wa in saraqa wa in saraqa senajan nyolong sapa man wa in zana senajan zina sapa man. Qala jawab Jibril na'am 3 kali. Napa nggih walaupun dia mencuri dan zina bisa masuk surga? Jibril jawab betul. Apa betul? Diulang-ulang 3 kali ya. Untuk pemantapan dan sesuatu yang umumnya orang lebih mudah memahami kalau mencuri, kalau zina itu masuk neraka, kok di sini ini dijawab na'am, maka diulang-ulang ya. Sehingga 3 kali untuk mengokohkan. Wa in syariba senajan ngombe sapa man al-khamra ing khamr. Wa in syariba senajan ngombe sapa man al-khamra ing khamr. Al-khamr ing khamr rawu hak mim ta nun hak ba an Abi Dzarrin al-Ghifari. An Abi Dzarrin al-Ghifari. Jadi ini penting dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang berbuat dosa besar maksudnya, apakah itu mencuri, apakah itu zina, ya, mencuri, zina, atau minum, selama dia itu tidak musyrik, ya, mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, selama itu dia masuk surga. Tapi jangan senang dulu, ojo senang dhisik. Wah enak ning ngene ngombe-ngombe dhisik. Ya tentu diproses dulu, dihitung dosanya zina, dosanya minum khamr, mencuri, itu harus dibersihkan dulu. Jangan sampai masuk surga masih bawa sisa-sisa yang nempel itu tadi. Di mana dibersihkan? Di neraka dulu. Dikum, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 1000 tahun. Ya seperti orang mau mencuci pakaian itu. Kalau kotorannya itu tebel, ya dikum dulu. Ya. Ngentok, bolotnya ngentok. Karena tidak pernah dicuci 2 tahun. Seperti jubahnya si Kemeh. Dan ada cerita jubah si Kemeh. Tidak pernah dicuci. Suatu ketika dia jalan malam-malam, kecebur belumbang. Ternyata belumbang berisi ikan-ikannya seorang penguasa. Karena jubahnya tenggelam, mati semua. Ya, berapa tahun tidak dicuci. Nah, itu. Akhirnya terjadi kasus itu.
Maka dikenal dengan jubah si cemeh. Jadi dikom dulu, dibersihkan dulu di neraka sana. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi ini sebuah berita gembira. Makanya disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW atas perintah Allah, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memusyrikkan pada Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Tapi dihitung dulu. Nah, kalau dia pernah mencuri, pernah zina, pernah minum, walaupun berulang-ulang itu perbuatannya. Berulang-ulang, mencuri berulang-ulang, zina berulang-ulang. Ini secara umum, tapi biasanya orang kalau sudah mencuri berulang, zina, wah ini sulit ya, sulit sudah. Semua itu ada ukurannya. Ini memang sebagai sebuah ijtihad bahwa dosa besar yang dilakukan oleh umat Islam selama dia tidak syirik masih bisa masuk surga, maksudnya itu. Masih bisa masuk surga. Tapi ada kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah seperti itu. Ya. Jadi orang yang dosa besar selamanya di neraka. Selamanya di neraka. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Atanekanin ingsun sapa Jibril fabasyara nuli bungaken sapa Jibril ni ingsun rupane bungahno dengan penyampaian sebuah ucapannya Jibril sebagai bentuk menyampaikan sebuah kegembiraan, berita gembira. Innau sine kelakuan man mata man taisa peningku mata lamun mati sapa man min ummatika sangka umat panjenengan la yusyriku hali orang musyrik no sapa man bilai kelan Allah sa'an sujuji ditambah bersyahadat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak disebut syahadatnya pada Rasulullah? Sudah mencukupkan diri dengan la yusyriku billahi syai'an. Ya, biasanya orang memahami orang yang tidak memusyrikkan di situ berarti dia orang yang bersyahadat dan bersyahadat pada Allah, atas wujud Allah dan atas kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafal la yusyriku itu memberi pengertian syahadat pertama, syahadat persaksian atas wujudnya Allah. Nah, persaksian wujudnya Allah itu salah satu daripada dua rangkaian, dua juz yang tidak terpisahkan, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tidak perlu disebut. Dakhala maka mlebu sapa man aljannah swarga, sama dengan hadis tadi. Fakultu li ngucap ingsun wa in zana wa in sarak. Qala jawab sapa Jibril wa in zana wa in sarak. Ini bukan na'am tapi dijelaskan. Rasul bertanya, meskipun dia zina dan mencuri? Jibril menjawab, betul. Meskipun dia zina dan mencuri. Nah, ini agar lebih jelas lagi gitu. Disebutkan bukan hanya sekadar na'am tapi juga dijawab secara zahir wa in zana wa in sarak agar lebih jelas. Jadi hadis ini ada faedah lebih jelas lagi. Dan sahih rawqaf an Abi Dzarrin muttafaq alaih. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atani Jibril, atanekani ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril di waktu haji wada, haji yang terakhir, dan Rasulullah selama hidupnya itu hajinya hanya sekali. Ya, setelah hijrah ya. Sebelum hijrah
sebelum mendapatkan sebelum hijrah ba'dan nubuwah pernah Rasulullah haji juga. Bahkan sebelum nubuwah juga pernah berkali-kali. Itu karena fitrah kesucian fitrahnya Rasulullah. Ya. Kan juga ajaran sebelum-sebelum atau syariat sebelumnya. Jadi Rasulullah sebelum menjadi nabi dan sebelum hijrah sudah pernah haji berkali-kali. Beliau memang di Mekah kan dekat. Lalu setelah nubuat sebelum hijrah haji pernah juga. Tapi setelah hijrah hanya sekali Rasulullah haji. Tapi umrohnya 4 kali. Umrohnya 4 kali. Hajinya hanya sekali. Yang dikenal dengan Hajjatul Wada atau Hijjatul Wada. Haji sekaligus pamitan. Itu terjadi kira-kira pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi sebentar lagi Rasulullah. Ya setelah itu tidak haji gitu. Saya baca dulu, mari saya terangkan. Atani Jibril, atanakan isun sapa Jibril faqala nuli. Dawu sapa Jibril, ya Muhammad, hei Muhammad. Waktu haji ini, kun ana sira aniku hajjajan. Wong kang banteraken suarane kelawan talbiyah. Ngotot. Kun ana sira iku ajjajan. Wong kang banteraken suarane kelawan maca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik dengan suara keras. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diperintahkan. Sejajan tur wong kang banget maksudnya akeh nyembelih unta atau sapi kalau ada unta waktu itu. Telah nyembelih unta sebagai kurban yang disembelih di Ka'bah di kota Makkah. Sejajan wong kang akeh nyembelih kurban. Rawahu Hamim wa Dhiya an Sa'ib bin Khallad hadisnya cukup kuat. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ini hajinya hanya sekali, tapi umrohnya plus haji tadi, haji wada ada 4 kali. Ini yang qaul yang asoh, qaul yang lebih sahih. Ada yang mengatakan Rasulullah umrohnya 3 kali. Ada yang mengatakan umrohnya Rasulullah 2 kali. Tapi yang asoh 4 kali. Yang 3 kali umrohnya Rasulullah selalu dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu berarti sudah masuk bulan haji, Asyhurul Hajj. Ya, Asyhurul Hajj. Gitu. Jadi ikhramnya di bulan Dzulqa'dah, melaksanakan umrohnya di bulan Dzulqa'dah, itu umroh yang 3 kali. Adapun umroh yang Hajjatul Wada itu dilakukan ya di bulan Dzulqa'dah, tapi melaksanakannya di bulan Dzulhijjah. Ikhramnya di bulan Dzulqa'dah, melaksanakannya di bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban haji itu dalam seumur hidup sekali. Dan memang haji itu 1 tahun hanya bisa dilakukan di bulan itu, ya, walaupun bulannya sih luas, ya, Asyhurul Hajj. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan yang diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah,
10 Dzulhijjah. Jadi orang kalau haji masuk di bulan Syawal sudah sah ihram hajinya. Tapi melaksanakan amalan haji nanti, selesainya nanti. Nah, kalau ihram hajinya itu di bulan Syawal, berarti dia terus pakai ihram sampai 2 bulan sekian, 2 bulan 10 hari pakai ihram terus. Ya, pakai ihram terus. Dia masuk kota Mekah hanya tawaf kudum. Hanya tawaf kudum. Belum umrah, belum. Nanti selesai tanggal 10 Dzulhijjah selesai, amalan-amalan yang di Mina, ya, melempar jamarot selesai, pokoknya selesai semua, baru diperkenankan umroh. Itu yang dikenal dalam fikih namanya haji ifrad. Ya lama, dalam masa 2 bulan sekian dia harus menjaga. Di waktu ihram kan tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh memotong kuku, motong rambut, ya, membunuh binatang, mencabuti rumput, tidak boleh. Karena namanya ihram seperti itu. Dan tiap harinya talbiyah terus. Karena talbiyah itu gambaran orang yang sedang mencari Allah. Linglung mencari Allah atau sedang gila kepada Allah. Makanya dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik terus menerus selama 2 bulan sekian itu. Ya. Sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah bawa ke Mina, ya, di Mina menginap di Masjid Khaif lah atau sekitarnya. Pagi harinya tanggal 9 baru masuk ke Padang Arafah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Nah, di wukuf di Arafah itu bisa sebentar, bisa, tapi yang lebih baik sampai maghrib baru meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu haji itu ya hanya bisa dilakukan sekali. Kenapa? Karena bobot dan tekanan agungnya, besarnya nilai haji itu justru di wukuf di Arafah. Makanya ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan beberapa ashabis sunan yang menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Seakan-akan haji itu ya wukuf itu. Lah wukuf itu sudah ditentukan tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak bisa wukuf dibagi-bagi di bulan. Hanya karena Asyurul Haji mulai Syawal, Dzulqa'dah berarti wukuf boleh di bulan Syawal. Wukuf boleh. Tidak bisa. Ini sudah kesepakatan dan ijma ulama. Tidak ada satupun ulama kaliber mujtahidin mutlak yang menyatakan wukuf boleh dilakukan di selain di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, dengan hadis al-hajju Arafah itu tadi. Itu sepakat. Kalau ada yang membolehkan berarti bongkar semua itu kitab-kitab fikih yang sejak dulu seperti itu. Dan ilmumu seperti apa mau bongkar-bongkar hasil ijtihadnya para ulama dulu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali dan ulama-ulama yang lain. Ilmumu seperti apa? Sak piro ilmumu iku ape bongkar-bongkar membolehkan wukuf di selain bulan Dzulhijjah hanya karena alasan biar kecelakaan, banyak musibah ya yang terjadi setiap haji, puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan. Loh, itu kan bukan di waktu di amal hajinya, itu bukan artinya di Padang Arafahnya. Itu kejadiannya justru mungkin di waktu lempar jamarot itu yang banyak. Jadi di dalam kewajiban-kewajiban. Bahkan masalah mabit di Mina, memang Mina itu tempatnya sempit. Ya. Kalau memang Mina itu sempit dan tidak muat, gugur. Kewajiban mabit itu gugur. Tapi Allah sudah menjadikan keistimewaan bagi Mina, Mabainal Jabalain itu. Kalau itu bisa seperti rahimnya
orang perempuan. Kecil tapi manakala ditempati bayi dan bayi makin lama makin besar, ini membesar. Tapi kita tidak tahu itu. Pokoknya banyaklah keanehan-keanehan khawarikul adat yang ada di kota Mina. Dan di saat-saat seperti itu banyak kumpulnya para aulia. Bahkan disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khadir selalu ketemu tiap tahun, ya, memotong rambut silih berganti setelah melempar jamarat. Nah, memang kalau kita di sana melihat banyak keanehan. Ya, saya pernah malam-malam jalan-jalan dengan salah satu seorang kiai, jalan sampai ke jembatan di atas kemah-kemah itu. Lalu kiai ini kan memang ahlian, sudah ahli melean, cerita. Dari jembatan inilah malam hari akan kita sering melihat orang melayang-layang ke sana kemari melayang. Lah itu saya cocokkan, ya ini tapi di Arafah. Waktu saya haji pertama kali sendiri, ya, paspor hijau dan nekat. Karena berangkat sendiri naik pesawat Prancis, ya, France Airlines, padahal tidak punya pengalaman. Akhirnya di sana ternyata harus nginep sampai 2-3 hari di bandara di Bahrain. Dari Bahrain lalu ke Mekah. Pulangnya begitu. Lah itu waktu wukuf di Arafah yang saya alami tahun 77 ya. Tahun 77, 77. Masih ada kapal dan terakhir 67 atau 77 ya? 77 ya. Pokoknya terakhirnya kapal itu. Lu waktu wukuf di Arafah menjelang maghrib, semua jamaah haji ini dinaikkan otobus, ya, bis-bis itu mau dibawa ke Musdalifah, semua naik. Karena saya itu kan di sana semi ya, ngampung. Tahu ngampung enggak? Karena pemilik ini, syekhnya itu kebetulan istrinya itu buliknya bunyai gitu. Jadi saya tinggalnya di Mekah di rumahnya, jadi gratis. Tapi tetap bayar hajinya itu tetap. Dan untuk Arafah Mina ini tetap bayar karena baik masuk ke negara, bukan masuk ke. Untuk urusan ke beliaunya gratis, bahkan makan sarapan gratis. Jadi karena saya agak akhir kan gitu, karena katakan akan bersama-sama dengan keluarga. Begitu masuk waktu maghrib, anjing hitam ribuan masuk ke kemah-kemah. Tadinya kita tidak melihat ada binatang seperti itu, apalagi di kota Mekah, apalagi di tanah haram, padang Arafah, yang saat itu pohon Soekarno masih kecil-kecil, pendek-pendek. Melihat barat timur semua padang pasir, tidak ada hutan, tidak ada apa. Tapi ini kok anjing ini datang dari mana? Ribuan anjing masuk ke kemah-kemah. Tentu bukan kemah kita ini saja, kemah-kemah yang lain. Saya heran, kok ada anjing hitam, semua hitam. Lalu pada beberapa hari kebetulan saya cari-cari kitab, nemu salah satu kitab, saya beli, saya pelajari, khutbah haji, tidak nemu peristiwa seperti itu. Ada cerita Ba'du Sholihin waktu wukuf di Arafah, akhirnya beliau mau ke Musdalifah, sudah jalan beberapa kilo mungkin, baru ingat kalau sabuknya ini sabuk yang besar, kan biasanya untuk tempatnya doa, wirid itu
tertinggal di Arafah. Akhirnya kembali, penting. Kembali padang Arafah sudah sepi, semua orang sudah berangkat ke Musdalifah. Sampai di tempatnya wukuf di padang Arafah tadi, dia terkejut. Ternyata padang Arafah yang luas seperti itu penuh dengan anjing hitam, babi, dan kera. 3 jenis binatang. Ya, binatang jelek-jelek semua, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang bagus. Welek kabeh, pesek-pesek. Nek mangan gak tahu isu. Terkejut, grogi kiai ini. Kok tiba-tiba penuh? Ya. Padang Arafah yang begitu luas kok penuh dengan binatang-binatang jelek dan menjijikkan. Sudah, saya tidak jadi, saya tinggal saja. Begitu dia melangkah balik, ada yang manggil, Kiai, Kiai, Kiai. Ada suara banyak. Balik, balik Kiai. Loh, masih ada orang. Balik dia. Balik masih tetap kera anjing dan siapa tadi yang manggil? Bingung. Setelah itu ternyata bicara ini kera anjing. Kiai, yang memanggil saya ini. Ya, anjing hitam, kera dan babi yang manggil sampean. Loh, kok bisa bicara? Jangan heran. Saya ini adalah dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah tadi digelontor berupa saya. Saya ini watak-watak jeleknya mereka yang wukuf di Arafah digelontor, ditinggal di kota Arafah. Mereka bersih, suci, meninggalkan padang Arafah. Kotoran-kotoran seperti saya inilah ditinggal di padang Arafah. Makanya ada hadis, ya, man idza waqaf bi Arafah dhanna annahu la yughfaru bi, ya, a'dhamu dzamban man waqafa bi Arafah wa yadunnu annahu lam yughfar lah. Dosa paling besar orang yang waktu wukuf di Arafah, ya, dia mengira dosanya tidak diampuni, justru malah dosa. Jadi harus yakin dosanya diampuni. Ya dilorot seperti itu kan. Nah, itu keistimewaan Arafah dan itu terjadi pada 9. Tidak bisa dibagi-bagi, banyak masalahnya, banyak masalah. Jadi yang kedua, Rasulullah kenapa hajinya sekali? Dan itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah, ya. Lalu prakteknya bulan Dzulhijjah. Haji memang ya di 8 dimulailah amalan-amalannya, manasiknya itu dimulai, tapi sebelum wukuf. Dan yang ketiga, Rasulullah hanya umrah, itu pun di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kan sebentar lagi di bulan Dzulhijjah. Kalau Rasulullah hanya melakukan umrah, kenapa tidak langsung haji sekalian kan gitu? Kenapa tidak langsung haji sekalian? Nah, Dzulqa'dah ke Dzulhijjah kan menanti waktu. Nah, satu karena Rasulullah memang menerangkan haji itu seumur sekali. Yang kedua ya perbuatan amaliyahnya ya di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Dzulqa'dah. Ihramnya bisa di bulan Dzulqa'dah, bisa di bulan Syawal, tapi pelaksanaan manasik hajinya di bulan Dzulhijjah tanggal 8 itu. Kalau kita ya 4 hari lah. 8, 9, 10 posisi di Mina ya. Lalu dilanjut dengan pelemparan ya mabit ya di sana. Yaitu antara 3-4 hari sudah selesai amal-amal haji. Jadi Rasulullah ternyata ngalap cukup umroh. Tidak menanti sampai bulan Dzulhijjah. Itu dilakukan oleh Rasul. Yaitu kalau boleh wukuf di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah akan melakukan, yang penting haji. Hanya umroh saja waktu itu Rasulullah. Jadi ini penting. Nah, jadi ini menerangkan
haji Hajjatul Wada. Ya. Di situ malaikat Jibril menyatakan, kalau kamu pajabal talbiyah, bacalah dengan yang kuat. Biar orang heran-heran, biar pokoknya baca terus seperti orang gila. Itu menunjukkan orang yang sedang gandrung mencari Allah. Ya. Sehingga tidak melihat kanan kiri, tidak melihat bagaimana keadaan dirinya. Ya, bau keberapa, sudah bau mencapai 27 bau apa belum, rambutnya ruwok-ruwok, tidak perlu disisir, tidak perlu dirapikan, ya, kukunya dan semuanya, tidak boleh bicara bohong, rofas, bertengkar, itu saat ihram, saatnya. Lalu sajajan ini juga merupakan salah satu manasik agar dilakukan dengan menyembelih unta, yang biasanya unta badana. Tapi kata badana ini bukan hanya untuk unta, sapi pun bisa disebut badana, sapi yang besar dan bagus yang mahal harganya. Roh Mim Wadhiya an Sa'ib bin Khallad. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad, atanakani ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril, faqala nuridaw sapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kenapa Jibril kok menyebut ya Muhammad, kok enggak ya Rasulullah? Padahal ya di dalam Al-Qur'an Allah saja nyebut ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Jibril itu kalau nyebut Nabi Muhammad, rasa gandrungnya luar biasa. Bukan gelar, bukan ini, tapi nama itu, kesannya itu. Jadi ladat sekali. Jadi Jibril memilih nyebutnya ya Muhammad, bukan ya Nabi Allah. Karena begitu nama Muhammad disebut, ladatnya Masya Allah. Jadi Jibril juga merasakan keladatan. Kun ana siraku ajjajan, ana iku ajjajan, sama ya dengan tadi. Ana iku ajjajan, wong kang banteraken swara kelawan bitalbiyah. Ini dijelaskan bitalbiyah kelawan maca talbiyah, labbaik kamla labbaik dan seterusnya. Labbaik itu artinya ijabatan ba'da ijabah, waluzuman li ta'atika ba'da luzum. Ya, kasinggihan Gusti. Ya. Kasinggihan nderekaken ngelampahi perintah panjenengan Gusti. Sejajan tur wong kang akeh nyembelih binakhril budni kelawan beleh pira-pira unta badana utawa sapi badana. Lafal budnun, al budnu jamaknya badana. Ya, atau budunun, dalnya bisa disukun, bisa didommah. Al budnu atau al budunu. Binakhril budni atau binakhril buduni. Kelawan nyembelih pira-pira unta badan atau sapi sebagai hadiah, hadian balighul Ka'bah, ya, hadian balighul Ka'bah, atau udhiyah, kurban, ya, atau udhiyah, kurban. Jadi orang haji ini di samping talbiyahnya agar selalu dikumandangkan dengan suara keras, lalu diikuti nantinya dengan menyembelih hadiah atau kurban yang balighul Ka'bah. Rawal Qadi Abdul Jabbar fi amalin, dalam kitab Amil ini Qadi an Abi Umar, sangka Abi Umar. Ada ya? Ibnu Umar. Oh, keliru. Ya, makanya kok ada Abi Umar. Ani bin Umar sangka sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa amaroni an amru ashabi wa man ma'i ayyarfa'u aswatum bil talbiyah. Ini masih bab haji. Ata nekani ni ingsun sapa Jibril fa amaron perintah sapa Jibril ni ingsun
Perintah an amura ing to perintah ingsun ashabi ing pira-pira sahabat ingsun waman lan wong mai kang sertane ingsun ya rombongan-rombongan perintah apa ayyar fa'u ing yen to padha banteraken sapa ingsun lan ashabi ya. Ashabi itu ashabi waman mai ayyar fa'in to banteraken sapa ashabi waman mai aswatam ing suarane ashabi waman ma'i bitalbiyati kal maca talbiyah. Nah ini lebih jelas lagi ya. Jadi orang-orang termasuk Rasulullah di dalamnya kalau melakukan ihram ya sahabat-sahabat dan mereka-mereka yang bersama para sahabat di saat ihram baik ihram haji maupun umrah mengeraskan suaranya di saat membaca talbiyah. Karena itu idharu li sya'airil ikhram. Syiar ikhram ya talbiyah itu. Ya, kelihatan ikhram ini sebuah ibadah yang nilainya sangat tinggi sekali. Tentu ada syiar-syiarnya. Nah, ikhram itu kan arti letterleknya mengharamkan sesuatu yang semula halal. Sama dengan takbiratul ikhram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang semula halal. Makan halal, minum halal. Tapi begitu sudah Allahu Akbar, haram semua. Yang ia lakukan, yang bisa membatalkan sholat. Ikhram juga begitu. Ya. Potong kumis, potong kuku, potong rambut, mencabut ini, mencabut itu. Ya. Sebelum ikhram loh ini secara kecuali kalau di Mekah sana. Ada tanah haram. Ada sendiri itu nanti. Makanya diharamkan. Nah, diharamkan maka dinamakan ikhram. Pelakunya muhrim. Ya, orang ikhram itu muhrim, jangan keliru. Mahram malah dibaca muhrim. Dengan siapa kamu kesini? Dengan muhrim. Loh kok muhrim? Muhrim kan orang yang sedang ikhram. Ya dengan mahram. Ya, mahram bukan muhrim. Ini banyak ya. Rawu hamim wal arba'ah hak ba kaf hak qaf an Sa'ib bin Khallad hadisun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis sahih, bahkan ditambahi hasanun sahih. Sama artinya. Wa bi ilaikal atani Jibril atanakan ingsun sapa Jibril faqala nuli ngucap sapa Jibril li maring ingsun ngucape annallah sunni Allah iku ya'muru perintah sapa Allah ka ing panjenengan Rasulullah antak muro perintah antak yen perintah panjenengan ashaba ka ing pira-pira sahabat panjenengan perintah apa ayyar fa yen to padha banteraken sapa ashabak aswatum ing pira-pira suarane ashabak bitalbiyati kelawan maca talbiyah di saat ihram haji atau umrah bukan di luar loh ya. Fa innaha mongko sedene utawi talbiyah iku min sya'airil haji setengah saking pira-pira syiare haji tanda-tanda kebesaran keagungan haji roh hak mim wal khamsah hak ba qaf an Zaid bin Khalid sahih. Jadi perintah talbiyah ini memperkuat hadis yang sebelumnya. Bagi mereka ikhram umrah atau haji. Dan itu di saat setelah melakukan ikhram, niat ikhram. Itu perintahnya, bukan di sebarang tempat. Seperti nyanyian-nyanyian itu. Labbaik Allahumma labbaik. Itu mestinya dibaca di waktu setelah ikhram. Bukan waktu diberangkatkan, pemberangkatan, waktu apa. Itu ada yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik ya, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Itu ada yang mengatakan otomatis ucapan itu masuk ke ikhram. Nah ini kan bahaya. Masuk ke ikhram. Tapi ada yang tidak. Jadi dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik itu sudah dianggap masuk nusuk ya, masuk ikhram. Kalau masuk ikhram tidak boleh dibatalkan ya.
Tidak boleh dibatalkan. Karena ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau dibatalkan kena dia. Ya, kena denda dan ada qadha. Wah, berat. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau itu hanya baca. Kalau hanya baca saja. Jadi hati-hati ya. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril atanekan ingsun sapa Jibril faqala jauh sapa Jibril kepada Rasulullah dawe inna rabbi wa rabbak inna rabbi sunite pangeran kula Jibril wa rabbak lan panjenengan Muhammad iku yaqulu dawu sapa rabbi wa rabbak laka maring panjenengan. Jadi Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tadri ana ta semerap panjenengan, ana ta weruh panjenengan. Ini membuang hamzah istifham, atadri asalnya. Tadri ana ta semerap panjenengan kaifa ing khali kaya apa. Iki dawuh Gusti Allah. Tadri iki wahyu yang disampaikan Jibril pada Rasulullah berupa tadri kaifa rafa'tu dzikrak. Tadri ana ta weruh sira Muhammad membuang hamzah istifham kaifa ing khali kaya apa rafa'tu ngluhuraken ingsun dzikraka ing sebutan ira. Rafa'tu ngluhuraken ingsun Allah dzikraka ing sebutan ira. Sebutan ira ditinggikan derajatnya. Kultu jawab ingsun kanjeng Nabi, Allahu a'lam. Allah Ta'ala iku a'lamu luweh mudaneni. Jawabe kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Rabbi wa rabbak. Qala dawu sapa Rabbi wa rabbak. Qala dawu sapa Rabbi wa rabbak Allah. La udkaru ora den sebut sapa ingsun Allah. La udkaru ora den sebut sapa ingsun illa dzukirta angin den sebut sapa sira. Dadi sebutanmu itu digandengno ambek sebutanku terus. Dawuh Gusti Allah. Sebutan kali kamu Muhammad, namamu disebut Muhammad selalu dibersamakan dengan namaku. Nah, ini tinggi sekali. Illa dzukirta ma'i sertane ingsun, maksudnya ya lebih banyak, bukan selalu ya. Walaupun di situ ada istisna ya, istisna manfi. Jadi istisna pada tarkib yang manfi itu seperti la ilaha illallah, musbatnya atau isbatnya itu kuat sekali. Tapi ini lebih banyak. La udkaru ora den sebut ingsun illa dzukirta angin den sebut sira ma'i serta ingsun. Maksudnya lebih banyak seperti itu. Adatnya seperti itu. Rawu ain haba wa dhiya fil mukhtaran dalam kitab al-mukhtara an Abi Sa'idin al-Khudri saka Abi Sa'id al-Khudri. Hadis hasan. Jadi jangan main-main dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri telah mengangkat kemuliaan nama Nabi besar Muhammad SAW ya, lebih banyak dibersamakan dengan sebutan Allah. Nama Muhammad lebih sering dibersamakan dengan sebutan Allah. Ini pertanda Allah telah mengangkat makom Rasulullah, kemuliaan sebutan-sebutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaikal atani Jibril fi khadrin atau fi khadirin, bisa dibaca khadirin atau khadrin. Atanekan ingsun sapa Jibril fi khadirin dalam pakaian ijo, fi khadirin dalam pakaian ijo, ta'allaq kang kantil ceket, ta'allaq kang kantil tekan ceket bi kelawan khadirin
apa deru mutiara-mutiara gede. Jadi pakaiannya Jibril banyak hiasan mutiara-mutiara yang besar. Rawal Qafta fil afrad an Ibnu Mas'udin hadisun dhaif. Ini hanya menambah bahwa kedatangan Jibril alaihissalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan di saat Jibril bisa menunjukkan merubah bentuknya seperti manusia, yang sering itu beliau menyerupai sahabat Dihyatul Kalbi. Ada sahabat namanya Dihyatul Kalbi, sahabat yang paling ganteng, ya, itu sering Jibril berupa seperti itu. Dengan berpakaian hijau yang dihiasi dengan mutiara-mutiara yang besar. Ini menandakan keadaan Jibril kedatangannya ini. Ini juga sebagai ilmu bagi kita semua. Ya. Atani Jibril, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annaka i'tarafna wa annana asrafna ala lana ashrafna faktub alaina tawbah tasiri kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabbah aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la bittisabin minna Mustafa Rasul na'udhu bi kulli suri sallallahu sallama rabbi alaihi abdal habbi wa alihi was-sahbi hadada tasisubi walhamdulillahi fil bad'i wat-tanayi اشتدي أزمة تنفردي قد آذن ليلك بي وظلام الليل له سرج حتى يغشى أبو السرج نحن بالله عزنا والحبيب المقرب به عز نسلنا لا بجاه ومنسب كل من قام ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا في قول والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.